Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari lanjutkan kajian awak, masih judul yang sama, usawawak mamaliaro keluarga dari api neraka. Jadi kini lanjutkan ayat yang terakhir yang kita bicarakan, surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 113 sampai 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna definisinya berdasarkan Al-Quran. Siapa yang disebut dengan orang soleh? Wallazina amanu wa amilus sholihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lanudkhilannahum bis sholihin. Sungguh kata Allah, kami masukkan dia dalam grup, dalam golongan orang-orang soleh. Di iman ditambah amal soleh sama dengan soleh. Basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum biha khalidun. Ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain tentang definisi orang-orang soleh ini. Nah, ayat itu rinciannya. Ba'a imannya orang soleh tadi, ba'a amalnya orang soleh tadi. Yang pertama adalah qaimah. Tagak yang artinya adalah jujur. Jadi kira-kira bapak dan ibu dalam keluarga dia suami, dia istri, dia anak, dia menantu, dia cucu, iyo lai manusia-manusia yang jujur atau banyak utuhnya. Ya kalau ibu contoh, mak agi piti mak kece anak, aja wa, dadu piti, padahal, nah, tunda betul nama tu, nambedonya bah, kok kemari udah tu beko kece nama indah adu di rumah, itu duto atau guru duto? Guru duto, siapa dia jadi duto? Nah, ba'ang kan menjadikan Rabbi habali minas solihin.
Bahwa awak menjadikan anak-anak awak menjadi orang soleh, malah awak yang majanya badutu, bukan majanya menjadi orang yang jujur. Alhamdulillah kajian kola sudah kita sampaikan. Dan yang kedua, yatluna ayatillahi ana al-laili. Mereka orang-orang soleh itu adalah setiap malam membaca ayat-ayat Allah atau membaca Al-Quran. Jadi tiada malam tanpa membaca Al-Quran. Makanya awak di Minangkabau ko Saisuo, di Minangkabau ko dahulu adalah disebut dengan gudang ulama, gudang orang-orang soleh. Kenapa? Karena di Minangkabau membaca ayat malam hari itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi. Pulang dari sawah, pulang dari parah, pulang dari pasar, pulang bakarajo, beko malam bakumpul di surau kaum sorang-sorang, di surau suku masing-masing mengaji tiap malam. Kalau sampai Abu dulu sekali dalam sepakan setiap malam mengaji, sekali dalam sepakan masih ingat hari ini hari Arba'ah, itu namanya tadarus. Kalau bahasa kininya tadarus itu tahsin, memperbaiki bacaan masih ingat Abu tu. Nah kini cie saji saja sakampung ada orang kan. Tidak ada minat orang kalau Quran boleh dong. Sajak TV masuk, sajak bioskop masuk, sajak PCD masuk. Ada orang lalan memang tidak membutuhkan Al-Quran. Ya kalau Quran tidak ada gambarnya. Kalau TV bergambar, PCD bergambar. Nah, jadi maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang-orang soleh kok selalu setiap malam membaca Al-Quran. Di dalam keluarga awak, biar suami, biar istri, biar anak, biar menantu, biar cucu, lai bara orang di rumah awak di antaranya tadi nalai mengaji. Nah, dulu kalau mau sampai contoh kawan, kalau awak melaksanakan sholat fardu, tapi seorang awak mengarajokan, pokoknya awak sholat fardu awak sendiri-sendiri saja, barang apa? Sehari 5. Walaupun baralah kasantiang sholat awak, baralah kekusuk sholat awak, baralah kehebatnya sholat awak, nyanu awak, kalau seorang melaksanakan, ya cie dapatnya sehari dapat 5. Kalau ingin banyak awak dapat dari sholat awak, bacanya berjamaah. Awak tinggal. Kalau usah awak tinggal, karena jawab awak penuhi seruan azan. Bima masjid memanggil, bima suruh memanggil awak. Awak datangi berjamaah awak. Berapa dapat kalau berjamaah? 27. Sehari berapa? Berapa? Syarat 35 itu kalau litari maksudnya. Kalau letar ya Pak berjamaah 5 kali sehari semalam dapat 135. Kalau awak berinfak, kalau awak bersedekah baru dapat. Nah, kalau awak berinfak sekali batanam tumbuh 7 takai. Satangkai berbuah syarat. Coba Kak, surah Al-Baqarah, surah 62 ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Alai barakali awak bertanam dalam sehari, jangan bertanam sekali sepekan. Ya, kalau sekali sepekan itu 700 lah dapat. Kalau 1 hari itu 700 dapat 1 hari. Kalau 2 kali sehari dapat 1.400. Pagi awak bertanam, malam beko bertanam pula.
Makanya nan awak tanam itu nan kawak petik hasilnya bisu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu sedekah atau berinfak. Nah, sekarang pertanyaan Anda, tolong jawab dengan jujur. Kalau karena orang soleh tadi ya, setiap malam membaca Al-Quran, yatluna ayatillahi ana al-laili. Mereka membaca ayat-ayat Allah setiap malam. Ana al-laili. Nah, kalau membaca Al-Quran satu huruf baradape 10. Tolong jawab dengan jujur. Sehalaman baradape. Cukup mana hitung? Mana nak bisa dihitung belum? Nah, kan tak bisa dalam dari sakit. Lo kapal orangnya hitung ada banyaknya. Apalagi one day one juice. Makanya orang soleh itu lihai, walaupunnya indah ekonominya tidak rancak, walaupunnya bukan orang bersekolah tinggi, walaupunnya bukan pejabat, walaupun ini bukan orang terkenal, hanya masyarakat biasa, tapi dengan iman, ilmu yang iman dan amal soleh yang mereka miliki, mereka punya tabungan luar biasa untuk hari akhirat. Pertama, dia adalah orangnya jujur, yang kedua adalah tabungan ATM akhiratnya luar biasa. Setiap malam ngaji. Tidak bermodal bagi modal beraja membaca, tinggal lewat mengamalkan. Nah, jadi setiap malam mengaji itu amal namanya. Nah, ini boleh pikir-pikir dalam keluarga awak. Kalau itu nak awak saukan. Dah, sekarang kita masuk kepada yang ketiga. Nah, balik awak kepada surat 3 ayat 103 balik tadi. Yang ketiga adalah wahum yasjudun. Mereka sujud. Sujud di sini maknanya adalah sholat malam. Nah, intinya sholat malam, inti sholat malam adalah lailan tawila. Arti itu laila malam, tawila panjang. Jadi lailan tawila malam yang panjang. Maknanya malam yang panjang? Maknanya adalah sujadan wa qiyamah. Lamu sujud, lamu taga. Itu maknanya lailan tawila. Lamu sujudnya, lamu taganya. Lamu sujud artinya panjang doa yang dibaca. Sebab Nabi bersabda yang artinya sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika dalam keadaan sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Lamu taga apa artinya? Panjang ayat nan dibaca. Panjang ayat nan dibaca maknanya harus hafal Al-Quran. Ada jalan dari pasurian. Nah, Pak Makmur tak juga usaha. Itu maknanya, makanya ambo menggerakkan terus menghafal. Indah untuk MTQ do. Bima lu ka Surya ka bisa satu MTQ gigi salah tanggal lama lasui keluar. Balu kan lulus seleksi itu mah. Kalau peserta MTQ ku lulus seleksi. Iko jamaahmu gigi lah di tangga-tangga sadola ba ka satu MTQ. Indah untuk MTQ lo bawa menjadi orang soleh. Orang soleh itu adalah setiap malam sholat tahajud, qiyamul lail. Ya, cuma intinya lama taga tulul kunut artinya lama berdiri. Lama berdiri panjang ayat yang dibaca. Contoh Nabi awal 1 rakaat lah tamat membaca Al-Baqarah 286 ayat belum rukuk 2 juz lebih. Beliau sambung dengan surat An-Nisa beliau baca dulu 176 ayat beliau baca sampai tamat belum rukuk. Beliau sambung dengan surat Ali Imran 200 ayat sampai tamat baru beliau rukuk 5 juz lebih. 5 lebih kurang 5 juz. Nah, itu yang mana tulul kunut lama berdiri. Jadi makanya awak harus banyak menghafal Al-Quran. Aduh Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah hambu. Ada tawar menawar lah kira-kira begitu.
Jadi agamu ditawar-tawar mereka, Ustaz, ambo lain membaca hadis Ustaz sabu itu mah. Rasul Nabi dalam salat malam membaca surah Al-Baqarah belum rukuk, baca An-Nisa belum rukuk, baca Ali Imran belum rukuk, ambo baca hadis Ustaz. Tapi dek kami ndak apa dan kami ingin lama salat malam tu Ustaz. Tapi kok model ikut sebab Ustaz, kami buka si Al-Quran dia pakai meja di sebelah awak letak Al-Quran di atasnya. Kalau di masjid tempat lain apa ada ambo? Kok di muka pakai pakai rea yang tinggi, aku pakai kaki tinggi atau enggak tinggi itu Al-Qur'annya pun menggadang di lataan. Kalau mencari itu kasih itu banyak Ustaz, nak lamu lu salat malam Ustaz. Memang Nabi salat malamnya lamu inti dalam ayat memang betul ya. Tapi dia tidak apa ayat aku model itu saya Ustaz. Kata ambo tidak mengatakan boleh dan juga tidak mengatakan tidak boleh. Dimbo katakan boleh, tidak lo karena itu adalah hukum. Ambo mengatakan tidak boleh, tidak lo karena itu adalah hukum. Jadi ambo berikan pandangan saja oleh namu kece ambo. Atau pandangan Ustaz. Modeliko kata ambo. Nabi awak bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dina bisa awak lihat tentu gerak-geriknya nah, aku tata cara yang bisa awak lihat. Pertanyaan ambo kepada Bapak Ibu, setahu Bapak Ibu kalau dalam salat kata Nabi pandangan mata kama ke tempat sujud. Jadi kini rencana awak kawak pindahan kama itu Pak Surya Dahlan ambo. Tapi ambo bertanya tadi kan dah sederhana saja. Ikut pandangan saja kecam. Jadi kalau seandainya mejanya sebelah kiri, sebelah suhu, atau sebelah kiri, tentu pandangan dah kata sujud itu. Satu kecam. Yang kedua namanya qiyamul lail, artinya salat malam. Awak buka Al-Quran, tentu awak pakai lampu, iya enggak? Pakai cahaya supaya nampak Al-Quran. Nah, kini awak sudah baca Al-Fatihah. Ya, sudah senang baca Al-Fatihah. Ketika awak kamu baca ayat mungkin pangkanya in umpamanya, ketika awak baru kamu baca in lampu mati. Asam buangnya. Tentu ina. Tentu ina. Itu dah pilih. Jadi makunya keciambu mapa selajan tawar menawar jo. Kalau sholat Nabi memang lampu dimatikan. Bukti Satyo Aisyah jago tengah malam selalu kehilangan Nabi dan rosok-rosok cari-cari di mana Nabi kiranya sedang sholat. Memang sholat malam terancak dia dimatir lampu. Nah, kini bakal mati lampu ingin mencari. Jadi ambo sawana menggerakkan mapa itu sawananya itu. Tidak ada tujuan lain, tidak untuk MTQ, bukan untuk pamer, bukan. Kalau mau kirim di Facebook segala macam bagi dia apa? Tentu memancing orang so itu. Bahasa bukan tidak bisa, bukan tidak bisa, lai bisa. Bukan tidak bisa, lai bisa. Padahal kadang-kadang umur 80 sampai tahun pun masih mampu mengapa? Itu contoh jamaah awak yang di Semarang. Buat tenor saat tu mula 80 sampai kini serama apa juz 5 bayang tuan. Bukan tak bisa Pak, lain bisa. Man awak yang nak nemu. Awak banyak menyerah kepada keadaan. Jadi jangan menyerah awak bausa awak. Nan usaha itu yang disebut dengan jihad, berjuang sungguh-sungguh, berjuang awak sungguh-sungguh. Nah, sekarang mari kita lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan salat malam ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama tentang lailan tawila, malam yang cukup panjang tadi adalah surat Al-Insan atau surat Ad-Dahri, surat yang ke-76 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada sebagian yang panjang di malam hari. Lailan tawila. Kunci yang tadi lamu taga lamu sujud. Lamu taga panjang ayat nan dibaca, lamu sujud banyak doa yang disebutkan. Nabi yang sudah baaksir doa, maka perbanyaklah doa. Satu doa ulang-ulang boleh.
Nah, yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 63 sampai 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, lalu duduk persoalan. Nah, perhatikan ayat 60 sampai ke elok, orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk Tuhan mereka dengan sujud dan berdiri. Di lamu sujudnya, lamu tagak. Makanya kalimat kata wahum yasjudun tadi maknanya sholat malam. Kalau hakimi sholat, ya sholat padu, awak wajib sholat, perintah wajib sholat. Kalau hendak Allah memberitahu siapa itu yang disebut orang soleh. Di samping mereka adalah orang jujur, di samping mereka adalah suka membaca Al-Quran di waktu malam, mereka adalah wahum yasjudun, mereka orang-orang sujud, artinya sholat malam. Nah, yang ketiga, mari kita lanjutkan dengan surat Al-Isra atau surat Bani Israel, surat yang ke-17 ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, lain tahu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa mereka menjadi orang yang bertakwa? Kenapa mereka menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah? Inna akramakum indallahi atqakum, karena usaha mereka. Usahanya yang pertama adalah imannya qaimah, jujur. Yang kedua adalah usaha mereka setiap malam mereka membaca firman Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Warzuqni tilawatahu ana al-laili. Dan yang ketiga adalah wahum yasjudun. Mereka adalah orang-orang yang sujud, yang artinya adalah melaksanakan sholat malam. Sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bawalah ke diri awak. Kalau ingin derajat awak diangkat oleh Allah, kalau ingin awak dimuliakan oleh Allah, gunakan sebagian dari malam hari untuk bertahajud, bermunajat kepada Allah dengan melakukan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lah 3 poin yang kita sampaikan rincian daripada siapa itu yang disebut dengan orang soleh, aman wa amilus sholihan. Nah, itu saja barangkali kajian awak malam hari ko untuk menambah melengkapi kajian awak pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi. Karena waktu lama Allah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan sampai di sini. Akhir kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.